Pertama buat kandang ini 12 ekor lah. 12 ekor. 12 ekor, kemudian kita jual harian. Nah, itu laku sampai puluhan ekor. Nah, akhirnya keuntungan tersebut kita alihkan ke properti atau ke aset seperti kandang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel HJTV nih teman-teman ya. Sobat ternak semuanya, sobat HJTV semuanya, para peternak, para setia pecinta ternak semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, mungkin dilancarkan rezekinya ya. Nah, untuk kali ini kita berada di berkunjung ya kesekian kalinya ke Cirebon ya teman-teman, ke Khorup Indonesia Farm. Di sini kita akan menginfokan ya. Karena kita langsung aja sama si A nih. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain A? Lagi nyore aja kita. Nyore aja. Ini domba-domba dikolarin ini habis ngapain nih? Kita lagi jemur aja ya. sambil olahraga keliling-keliling. Keliling-keliling ya teman-teman, biar jalan dombanya. Jadi biar tetap sehat dan bugar ya teman-teman. Nah, betul. untuk video kali ini kita bersilaturahmi kembali, pengen menginfokan gitu ke teman-teman yang berada di Jawa Barat khususnya itu ya. Di kandang Khorup Indonesia Farm kan dulunya seperti tadi gitu ya teman-teman. Nah, sekarang jadi seperti ini ya. Barangkali dari perjalanan ada ilmu terbaru yang dapat kita dapatkan nantinya gitu, kita langsung aja gitu ya. Siap. Nah, untuk di sini awalnya tuh berapa ekor pas kesini tuh dulu? Kita pertama buat kandang ini 12 ekor lah. 12 ekor. 12 ekor, kemudian kita jual harian untuk AKK, kemudian untuk tani. Nah, itu laku sampai puluhan ekor. Nah, akhirnya keuntungan tersebut kita alihkan ke properti atau ke aset seperti kandang. Iya. Gitu. Kita lupa juga nih boleh perkenalkan kembali nih ya. Barangkali ada teman-teman yang baru bergabung gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih GTV yang sudah konsisten ke sini dan menjadi channel idaman kita semua di peternakan. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhri Fanani. Saya owner dari Khorup Indonesia Farm gitu. Jadi namanya Khorup Indonesia Farm. Khorup itu artinya domba bahasa Arab. Ke Indonesia, domba Indonesia Farm itu peternakan seperti itu. Saya juga dulu belajar ternak itu dari peternakan senior, peternak senior, dan dari YouTube dan salah satunya dari HJTV ini. Alhamdulillah. Setiap hari pasti menonton channel dari video-video yang ada di HJTV. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin lagi cari-cari video peternakan, ilmu-ilmu peternakan itu mudah-mudahan segerakan ya beternak ya. Siap. Nah, ini berjalan berapa? Tadi kan berapa ekor tuh awalan? Dari 12 ekor. Sekarang berapa ekor? Sekarang kita udah 90. 90. Berjalan di berapa tahun tuh? Di 1 tahun setengah lah. 1 tahun setengah. Nah, kita mau cari tahu teman-teman ya, berjalan 1 tahun tuh udah nambah segini. Bagaimana untuk manajemennya gitu ya, tata caranya gitu ya. Kita langsung aja nih teman-teman. Ini lagi mau dimasukin dah. Coba di sini dulu lah aja. Ambil nyore. Nyore ya. Nah, jadi dari dulu itu Mas bisa kita kan kalau di YouTube biasanya tuh enak-enaknya aja gitu ya. Ini berjalan 1 tahun, nggak tahu perjalanannya kayak gimana gitu. Tapi itu seiring berjalannya waktu itu problem tuh apa aja tuh? Dan problem gitu kita pernah ada kematian, kemudian kena tipu, baik tipu beli kandang atau ada yang beli domba kemudian dia transfernya ke rekening lain, bilangnya sudah transfer. Nah, itu udah kita lewatin semua. Alhamdulillah sampai saat ini itu bisa kita minimalisir ya. Satu dengan pengalaman kita, yang kedua dengan pengalaman peternak lain yang ada di channel YouTube. Salah satunya HJTV. Kita belajar terus setiap hari sampai sekarang pun setiap hari itu harus ada video yang kita tonton seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tetap belajar, jangan
sombong dengan apa yang sudah kita capai sekarang. Nah, perjalanan sangat banyak sekali lah. Pernah tipu, terus domba mati, domba sakit, kita pernah coba breeding, terus gagal beberapa ekor, dan sampai akhirnya kita putuskan kita terjun di trading, penjualan hewan kurban, hewan akikah, kemudian ke teman-teman yang membutuhkan hewan dari kota lain kita juga kirim-kirim gitu. Siap. Nah, jadi untuk rekomendasi nih buat teman-teman ini mah tergantung mungkin ya. Rekomendasi dari untuk beternak tuh enakan di breeding, fattening atau di trading nih. Sebenarnya peternak idaman itu harus tiga-tiganya. Kita harus tradingnya harus jalan, fatteningnya harus jalan, breedingnya harus jalan. Itu peternak ideal ya, karena kita bisa merasakan semua prosesnya. Bahkan sampai saat ini pun saya masih punya cita-cita. Saya harus punya sekian ratus ekor untuk breeding, sekian ratus ekor untuk fattening, dan tradingnya tetap jalan. Seperti itu. Amin, mudah-mudahan dilancarkan. Tapi kalau mau memilih salah satu boleh, misal trading saja boleh, atau breeding saja boleh. Ditekunin satu yang benar, jangan mencari hasil yang singkat. Karena peternakan itu 3 tahun 4 tahun kita baru bisa merasakan hasilnya. Mau fattening, mau breeding, mau trading itu hasilnya yang memuaskan itu ketika sudah 3 tahun atau 4 tahun seperti itu. Iya. Nah, berarti kita ambil contoh lah satu ya buat teman-teman yang mau di trading nih ya. Nah, ini kan kalau biasanya di trading tuh biasanya ngambil ternak dari mana gitu ya, dari tani, membelilah intinya ya. Trading tuh jual belilah intinya seperti itu. Itu metodenya gimana aja tuh? Pertama kita harus kenal banyak orang ya. Satu, kenal banyak orang, kemudian kita harus kenal banyak tani, kenal banyak bandar. Nah, itu harus dipegang semua. Karena percuma kita mau trading, kemudian kita tiba-tiba ke pasar, kita dikasih harga domba segini, terus kita nggak tahu pasarannya, kemudian dibeli, kemudian kita jual dengan harga yang tipis atau tidak masuk, rugi gitu. Nah, itu kan tradingnya tidak jalan. Nah, kalau namanya trading, kita ambil di tani misalkan harga 2.500.000, kemudian kita dijual harga 2.700.000 atau 2.600.000, itu kita sudah punya untung. Nah, kalau trading jangan ngambil untung terlalu besar sampai 500 sampai 1 juta. Itu nggak bakalan jalan. Nah, namanya trading, ambil untung 50.000, 100.000, 150, 200, kita lepas. Nanti kita bisa belanja lagi, kita bisa cari lagi di tani atau di bandar, atau bisa di pasar gitu. Entah di Sumedang atau di Subang ataupun di Bandung, di Garut, itu banyak pilihannya. Nah, terus kita juga harus tahu harga pasar. Jangan asal beli kemudian jualnya kita asal-asalan kemudian nggak untung. Nah, itu tradingnya namanya gagal. Gitu ya. Jadi harus ada untung walaupun 50.000. Kalau 50.000 satu bulan misalkan 100 ekor. Dari 50.000 itu kan udah kelihatan untung 5 juta satu bulan. Udah setara gaji guru lah. Iya. Itu kan untuk keuntungan ambillah kecilnya di 50 ya. Itu udah termasuk operasional, ongkos untuk pakan, perawatan itu masuk gitu lah. Nah, itu kalau dimana tinggal ngitung-ngitungnya peternak ya. Dia kalau mau menggratiskan ngasih servis seperti itu boleh. Kalau tidak juga boleh gitu. Tinggal gimana memanage penjualan, kemudian mau dikasih servis misalkan. Kayak saya itu servisnya kenapa bisa dikasih gratis ongkir? Karena motornya ada sendiri. Saya tidak pakai jasa ojek hewan. Karena kalau ojek hewan kan mahal, misalkan 50.000 atau 100.000. Nah, itu nggak masuk. Tapi karena pakai motor sendiri, itu ngirim juga dari orang kita sendiri itu lebih murah lagi. Jadi ongkosnya bisa apple to apple lah untuk pengirimannya gitu. Iya, jadi tergantung kita muter-muter agar pengeluaran tuh minim ya. Gitu. Nah, tapi untuk pakan ya, ini pakan dulu kan pakai silase tuh. Ayo, kita langsung aja. Siap. Ini aja ya. Silase. Nah, di tempat pakannya teman-temannya biar pembahasan biar menyeluruh. Nah, kita pakai pakan silase. Silase masih ya? Masih. Ada terbaru kah nih? Terbarunya kita
konsentrat. Oh, konsentrat. Ya, konsentrat. Kalau dulu pakai apa tuh? Dulu hanya silase aja. Silase aja. Nih contohnya. Oh. Udah tuh. Kalau kita buka aja satu Yang ya. mana nih? Ini masih. Oh ini. Enggak ada. Hup. Kita buka. Oh, ini satu. gak apa-apa nih, dibuka nih. Oh, apa? Buat pakan juga kan. Oh, jadi ada yang di tong, ada yang di plastik. Ada yang plastik. Teman-teman tuh. Jadi insya Allah untuk penyimpanan ya. Itu bisa aja ya, asalkan kedap udara ya. Kedap kalau udara. silase tuh. Harus kedap udara. Harus kedap udara. Kalau nggak kedap udara itu kita gagal dan ya? akan berjamur, kemudian ada ulatnya. Mencari solusi tuh agak susah. Aduh, mana nih ya? Mau disobek kah? Sobek, boleh. Iya. Oh ini. Langsung. Ya, langsung di open buat teman-teman yang mau belajar ternak biar ngerti. Biar paham lah gitu, biar gak potong-potong ya. Nah, ini silase yang jadi ya. Oh, udah jadi. Kenapa kita nggak pakai ring? Heeh. Biasanya peternak lain itu pakai tong kemudian pakai ring. Iya tuh. Ternyata pakai ring itu ada kemungkinan tidak jadinya. Oh. Gitu. Jadi kita pakai solasi supaya benar-benar rapat. Gitu nih teman-teman. Jadi Bisa dibilang hasilnya tetap maksimal. ini niru dari mana nih atau sini? Apa ya? Niru nih. Ini. Heeh, Ini dipakai saya solasi belajar di Kuningan. tuh. Kuningan. Ya, kalau yang nonton di GTV stay terus itu pasti kenal Averi. Ah. Nah, itu belajarnya di Averi. Iya. Saya belajar ke Kuningan berkali-kali. Nah, itu makanya jangan berhenti belajar, jangan jadi peternak itu. Iya. Wih, ini udah berapa hari nih? Ini udah 1 minggu. 1 minggu ah? 1 minggu udah wangi. Temuan jagung nih. Teman jagung udah bisa dikasih pakan ke ternak. Tuh kalau yang jadi tuh warnanya seperti ini. Kalau yang nggak jadi itu berair. Berair, Kemudian basah. ada ulatnya. Kemudian ada ya serangga-serangga di sininya. Ini jadi. Ini jadi teman-teman. Sudah sayang. Harum ya. Harum. Domba juga sangat Suka, rakus ya. makan Lahap. dengan silase seperti ini. Nah, silasenya nanti dicampur dengan konsentrat. Konsentrat. Konsentrat itu campuran dari singkong, jagung, ubi, dan tanaman-tanaman lainnya lah kita campur. Rempah-rempah, limbah-limbah lah ya, itu limbah. ya. Nah, gitu. Ada nih contohnya. Mana nih ini? Nah, ini silase Oke. yang di plastik teman-teman. Karena di sini juga jual juga silase. Nanti kita sepilkan juga. Oke. Untuk harganya berapa. Ini pakannya. Kalau kemarin pakai apa tambahannya? Kemarin itu pakai onggok. Pakai onggok. Pakai onggok ternyata tidak terlalu memuaskan ya. Oh, hasilnya tuh. Hasilnya terus kita campur pakai ini dan alhamdulillah dombanya gemuk-gemuk. Pakai konsentrat. Oh ya konsentrat. Nah. Dan ini ada dedeknya juga gitu. Bagus lah. Komplit lah ya. Komplit. Berarti di sini hijauan juga pakai kah? Hijauan pakai. Segar, Kita makan di sini 3 kali sehari ya. 3 kali sehari. Pagi itu konsentrat, sore itu konsentrat plus hijauan, malamnya pagi itu silase campur konsentrat, siangnya itu silase konsentrat sama hijauan, malamnya konsentrat sama silase lagi. Oh, jadi harus ada rumputnya. Harus ada hijauan tuh ya. rumputnya. Wajib berarti ya. Ya, terus sekarang nih perkembangan di Khoruf nih, kita juga jual pakan. Iya nih. Nah, jual pakan. Jadi buat peternak yang misalkan punya domba tapi ada kegiatan di luar kota atau kesibukan yang nggak bisa ngarit, kita bisa ngasih pakan seperti ini. Supply ya. Boleh disuplai sama Ini korup beratnya 25 kilo 25 kilo per plastik karung ini. plastik ini. Nah, ini harganya 35.000. Iya. 35.000 untuk satu domba itu bisa dipakai sekitar 5 hari. 5 hari. Satu domba tuh. Domba irit kan? Irit banget. Daripada beli rumput, mending beli silase. Iya, awet juga ya. Juga. Jadi ke teman-teman beli silase seperti ini ya bisa didiamkan teman-teman ya. Iya. Nggak langsung dikasih pakan kan kalau rumput langsung harus dikasihkan gitu ya. Ya, ini diamkan dulu 10 menit baru dikasih. Gitu ya. Seperti itu teman-teman untuk stok pakan dan solusi lah alternatif di kala kemarau juga. Kita juga sudah nyuplai beberapa peternak yang 1 bulan itu butuh 1 ton, 2 ton. Nah, kita juga sudah nyuplai gitu untuk peternak yang memang membutuhkan silase seperti ini. Kalau belinya banyak 1 ton, 2 ton, harganya bisa miring lagi. Untuk
perkembangan mungkin buat teman-teman paham juga ya, karena di sana juga tuh itu kandangnya kemarin nggak ada ya. Iya. Baru Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi di peternakan itu asal kita apa kuncinya tuh? Ah? yang penting manajemen satu. Kedua, jangan malu untuk belajar. Pengen belajar dari YouTube boleh, pengen belajar ke peternakan lain boleh, pengen belajar ke teman-teman sesama peternak gitu yang masih pemula boleh. Gitu. Yang penting jangan malu untuk belajar lah. Saya juga setiap hari masih nontonin channelnya Hiji TV. Jadi Setiap malu. hari, setiap hari masih ya memantau perkembangan peternakan lain. Oh, konsepnya peternakan A itu seperti ini. Konsepnya peternakan B seperti ini. Konsepnya peternakan C seperti ini. Nah, itu yang baiknya kita ambil. Nah, oh ini kekurangannya seperti ini kita buang. Nah, itu belajar dari orang lain itu sangat sangat mahal ya. Termasuk channel video-video yang ada di channel YouTube seperti JTV itu sangat mahal menurut saya. Penuh Ya. perjuangan nih. Iya, penuh Ketemu si perjuangan. A juga nih. Nah, itu sangat mahal sekali karena bisa melihat peternakan yang lain. Iya. Nah, itu bagaimana gitu. Itu harus ya konsisten lah gitu. Saya sambil makan tuh, sambil makan sambil nonton HGTV. Serius. Sampai sekarang. Sambil nontonin terus. Oh, ini yang di Garut tuh seperti ini, harganya segini. Yang di Kuningan harganya segini gitu. Sampai update harga di pasar-pasar itu saya juga tontonin semua. Nah, jadi seperti itu ya untuk perjalanan HGTV juga seperti itulah teman-teman. Itulah, mantep lah pokoknya. Alhamdulillah. Nah, jadi kita sekalian juga ya belum lengkap kalau kita nggak tahu untuk apa harga-harga di sini ya. Oke. Paket-paketan di sini Siap. seperti apa Siap. ya? Dari mulai harga ekonomis sampai yang apa aja nih? Oke. Sini, ya. Di sini untuk hari raya Idul Adha kita ready 3 paket ya. Oh. Yang pertama ekonomis, yang kedua sedang, yang ketiga itu super. Yang ekonomis itu dari harga 2.500.000 sampai harga 3.500.000. Harga sampai 4.000. 4.000? 2,5 sampai 4.000. Kemudian yang sedang 41 sampai harga 55. Yang super dari harga 56 sampai harga 8 juta. 8 juta. 8 juta ada di sini. Sampai 8 juta aja tuh. 8 juta Atau ada aja. yang lebih tuh? Sampai saat ini belum. Belum ya. Karena kita belum berani ngambil domba yang belasan juta yang menang kurban. Itu kan ya bukan kelasnya lah untuk kurban. Jadi buat teman-teman yang pecinta ekonomis cocok nih video kali ini ya. Iya. Jadi untuk ini kan tadi sekilas aja untuk harga-harganya. Buat teman-teman yang mungkin menemukan video ini ada di video sebelumnya tuh. Betul. Untuk review harga lengkapnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oh, jadi untuk kandang-kandang juga nih sekalian ya untuk kandang perkembangan nih. Ini kan beli atau bikin ya. Iya, bikin. Berapa nih ya dulu? Habis Dulu berapa itu tuh? Habis sekitar 9 juta. 9 juta. 9 juta. Kemudian kita melebar ke sini. Ini habis berapa ya? Di atas 20 lah. 20. 20. Karena ini bikin juga nih. Bikin cuman Ini di orang bikin. oh. Kita terima jadi. Terus ini yang mahal, ini di atas 40 lah. 40 juta. Terus di sana masing-masing 5 ruang itu di atas 15 juta. berarti itu lebih mahal ya. Sama lagi. Tapi yang jual tuh biasanya per ruang, per sekat ya. Persekat. Nggak ada yang semuanya gitu, itu persekat. Jadi ini bongkar pasang teman-teman. Bongkar pasang. Bisa dibongkar juga nanti kalau misalkan kita pengen buka stand di pinggir jalan misalkan. Itu bisa kita Angkut aja angkut gitu ya. aja. Tapi emang kuat, bahannya kuat dari kayu jati. Iya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk di trading penjualan atau beternak tuh memang kita harus pandai-pandai di manajemen ya. Ya, manajemen itu penting sekali. Kalau kita emosi ketika dapat untung atau laba, terus kita emosi, wah habis. Peternakan nggak bakalan berkembang. Kita emosi pengen beli baju, pengen ngafe setiap malam, itu nggak bakalan berkembang. Gitu. Iya. Jadi sabar, insya Allah jalan berapa tahun 2 tahun 3 tahun? Iya, 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Merasakan. Tapi kita sudah ikut ke orang tuh udah saudara ya ke paman itu udah 3 tahun 4 tahun. Dari di sana juga belajar sebelum ada ini belajar. Adik saya ikut ke paman belajar
3 tahun, 4 tahun, kasih pakan dan lain-lain. Ketika saya pulang dari Mesir, ayo kita bikin peternakan sendiri. Kamu yang ngurus kandang, saya yang manajemen peternakannya. Nah, Kan begitu, guys. jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kebetulan yang udah azan juga. Iya, Maghrib siap. nih teman-temannya kita Maghrib. sampai sore nih. Makanya penuh perjuangan nih ya. Perjuangan nih, Mas GTV AA tuh. juga, Mantap. HJTV juga gitu. Masya Makanya Allah. support terus channel kita ya untuk mendapatkan ilmu-ilmu, info-info terbaru seputar peternakan. Sekian aja ya. Oke, Cukup terima ya? kasih banyak. Mungkin untuk kedepannya kita akan review yang lainnya. Makanya tancapin terus channel HJTV. Jangan lupa buat teman-teman yang belum menyalakan loncengnya, dinyalakan juga. Betul. Dan di korup juga ada channel YouTube. Ya. Apa YouTube Namanya itu? Huruf Indonesia Farm. Itu. Itu. Langsung aja Jadi, dicek di subscribe. TikTok, di YouTube juga ada. Ya, Ya. sosial media semua ada. Ada Yang semua. Cek aja teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mau berminat cari-cari hewan kurban khususnya pejantan, langsung aja hubungi ya. Betul. Oh, Insya Allah. harga yang tadi tuh harga nego. Nego masih bisa nego. Masih nego? Ya, masih bisa nego. Terus kita juga gratis penitipan, gratis pakan, gratis antar, gratis kaos. Gratis kaos, cocok lah buat teman-teman ya. Jadi seperti itu aja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat buat teman-teman yang udah mulai beternak. Mudah-mudahan peternakannya lancar dan sukses selalu. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.